Assalamualaikum juragan, selamat malam. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Saya mau nyeritain kenapa tiba-tiba saya dapat gerobak barokah dari Darut Tauhid atau dari Agim ya. Sebenarnya bukan tiba-tiba, itu ada prosesnya juga. Jadi sebenarnya itu sebelum jualan es doger di Dejabu itu awalnya saya jualan soto dulu, jualan soto di depan Masjid Al-Maidah Semplak, sampingnya SD Semplak 2. Nah, nanti ada tempatnya, kita lihat ke sana ya. Nah juragan, ini nih dulu 9 tahun yang lalu ini saya jualan di sini nih Masjid Jami Al-Maidah, nih sampingnya SD Semplak 2. Nah saya di sini. Nah ini nih 9 tahun yang lalu saya jualan di sini nih, yang sekarang dipakai soto kuning. Nah ini saya dulu jualan di sini, sebelah saya waktu itu pecel lele. Nah itu ini nih sekarang jadi soto kuning. Dulu saya di sini nih. Aduh ya Allah, ini kenang-kenangan. Nah sebelah saya, nah ini nasi goreng, dia masih sampai sekarang masih jualan tuh, masih jualan nasi goreng awet dia. Nah ini dari belakang nah ya, dulu mah ini pagar nih, pagar gede itu pembatas. Sekarang pagarnya dihancurin, udah dilosin gitu aja. Nah SD juga dulu mah belum ditingkat, sekarang udah jadi 2 tingkat nih. Nah ini yang jualan susu jahe merah, sekarang ada bubur kacang nih. Dulu mah belum ada. Nah ini nih di sini saya dulu jualan. Ya Allah, 9 tahun yang lalu ini nasi goreng masih ada. Ya itulah kenang-kenangan jualan soto. Sampai jam 3 malam nggak ada yang beli, sampai ketiduran itu saya di gerobak. Allahu Akbar. Nah juragan, jadi waktu itu sebelum jualan mangkal di Baitussalam ya, setelah bangkrut jualan soto ayam ya, kurang lebih ya nggak nyampe 1 bulan, karena mungkin belum rezekinya. Itu selama 1 bulan itu benar-benar penjualannya sangat tidak bisa diharapkan ya. Kadang-kadang berangkat jam 4 pulang jam 3 malam itu paling dapat uang itu 10.000 20.000 itu, saking nggak ada yang belinya. Bahkan pernah sampai jam 3 malam itu nggak ada yang beli sama sekali, sampai saya itu ketiduran di dalam gerobak saking nggak ada yang belinya. Pas bangun-bangun jam 3 udah aja langsung beres-beres. Pas lihat kanan kiri udah pada pulang, yang jualan nasi goreng udah pulang, yang jualan pecel lele udah pulang. Aduh ya Allah itu. Dan yang lucunya waktu jualan soto ayam itu anak-anak sampai trauma atau bosan sama soto ayam ya, karena tiap hari makan soto ayam terus. Bener itu kalau inget, astagfirullahaladzim. Tapi ya itu jadi cerita ya. Kalau sekarang lihat soto ayam tuh anak-anak udah langsung, aduh katanya Bi, inget waktu jualan soto kita ya. Tapi ya itulah kenang-kenangan ya. Nah, jadi setelah soto bangkrut sampai modalnya habis itu, saya tuh kebetulan waktu itu ada temen, Mas Heru namanya tuh, Mas Heru jualan cendol Sultan tuh namanya ya, cendol Sultan yang pakai durian. Dia jualannya di Yasmin. Jadi waktu saya jualan soto bangkrut, terus saya suatu hari keliling pakai motor sama anak saya tuh, masih inget sama si Zidan.
Sekarang dia lagi pesantren tuh anaknya. Keliling sama si Ajidan. Nggak tahu kenapa tiba-tiba saya keliling ke Yasmin tuh sektor 5 kalau nggak salah. Ada Mas Heru lagi jualan. Mas Heru itu kan temen waktu di McD ya. Dia bagian delivery service-nya. Tapi dia keluar duluan. Setelah itu saya juga ikut berhenti. Nah, dia jualan cendol tuh. Saya samperin terus nanya-nanya, Mas gimana ya? Saya udah nggak jualan soto nih, udah bangkrut, nggak laku, kata saya. Coba bisa nggak saya jualan cendol kayak Mas ini? Kalau gerobak saya ada tuh bekas jualan soto, paling kita nyari tempatnya aja. Terus kata Mas Heru, ya udah nanti saya tanyain dulu ya sama yang punya. Besok udah dikabarin, insya Allah. Ya udah tuh saya pulang aja. Pas besoknya Mas Heru telepon, Sur ini mau nggak jualan cendol? Kata temen saya kalau mau datang aja ke rumah. Lalu saya datanglah ke rumah Pak Sultan itu, ngobrol-ngobrol. Ya kata beliau, kalau mau jalan silahkan, cuma gerobak nggak ada. Kata saya ada gerobak Mas, bekas soto, tinggal pakai. Cuma tempatnya saya belum ada, kira-kira di mana ya? Terus setelah jalan-jalan, survei sana survei sini, akhirnya dapatlah di Pasar Kapuk. Pas masuknya di gerbang itu, di sebelah kanan kalau mau masuk ke Pasar Kapuk tuh ada parkiran motor. Nah, disitulah jualan cendol durian. Tapi karena waktu itu mungkin kedengarannya mahal ya, satu gelasnya 10.000. Kadang orang yang mau beli begitu nanya, berapaan ini? 10.000. Kadang ada yang mundur lagi nggak jadi ya. Kecuali orang-orang yang benar-benar fanatik sama durian, pastilah beli berapapun harganya. Tapi kalau yang masih hitung-hitungan, kadang nggak jadi belinya. Nah, jualanlah cendol di Pasar Kapuk. Nggak nyampe sebulan juga, karena kadang-kadang ya dapat uang 10.000, 20.000 gitu ya, dari keuntungannya kan komisi itu ya jualannya. Nah, di samping saya jualan itu suka ada tukang es doger tuh. Dia kalau jam 10-an lah, jam 10 jam 11 tuh suka datang ke Pasar Kapuk tuh mangkal. Namanya Mas Tauhid tuh. Saya perhatiin, oh dia esnya laku gitu ya. Emang waktu itu dia jualannya 3.000 di gelas aqua itu, 2.000 di gelas aqua. Terus yang 10 os dia jual 3.000. Wah, saya lihat laku gitu, daripada jualan saya dia laku kelihatannya. Mungkin karena murah dan enak juga ya, jadi orang-orang banyak yang beli tuh. Saya ke apa tuh, kalau bahasa Sundanya kabita ya, pengen ya jualan laku begitu gitu ya, harganya murah, jadi orang juga apa tuh nggak, istilahnya nggak nguras kantong gitu ya kalau jajan. Terus saya ngobrol-ngobrol sama si Mas Tauhid, gimana Mas kalau kita kerja sama, saya nyimpen modal, saya ikut jualan. Cuma ya mungkin saya keliling aja, karena kan belum ada tempat buat mangkal, jadi keliling pakai motor. Kita bikin gerobak motor tuh, kan selama ini belum ada ya es doger keliling pakai motor, kata saya. Dia kayaknya sekali dua kali belum langsung setuju ya, tapi lama kelamaan dia ya udahlah, ayo jangan kita kerjasama. Akhirnya kerjasama lah, saya nanam modal waktu itu kurang lebih 200.000 ya.
karena barang-barangnya masih murah. Jualan lah saya keliling pakai gerobak motor tuh, bikin keliling ke sekolah-sekolah. Kadang saya ke SMP 16 yang di Kayu Manis, terus keliling ke Blok C Auri, terus ke Bondol, pokoknya kemana aja yang kira-kira banyak anak-anak, terus banyak orang-orang yang ngumpul gitu ya, saya datengin. Cuma keliling itu kayaknya nggak efektif. Sering datang ke sekolah, pas datang anak-anaknya udah pada pulang. Atau kadang-kadang tahu-taunya libur rapat. Jadi kan bingung, aduh harus kemana lagi gitu ya jualan. Padahal itu kan udah berharap bahwa nanti di sekolah situ tuh bakalan rame kayaknya gitu. Tapi ternyata pas datang nggak ada anak-anaknya. Nah, akhirnya istri ngasih saran, udah Bi mendingan mangkal aja. Kan suka kalau zuhur di depan Masjid Baitus Salam Bogor Raya Permai kan. Iya, ya udah coba aja mangkal di situ daripada keliling-keliling nggak puguh. Kadang pas ke sana nggak ada anak-anaknya, udah di situ aja lah mangkal, lah haula. Masa nggak ada yang beli, kata istri saya. Terus pakai gerobak apa tuh? Ya udah pakai gerobak bekas soto aja. Tapi kan jelek banget itu gerobak bekas soto kan. Namanya juga bikin asal-asalan ya. Uangnya seadanya waktu itu, sisa dari kerja di bangunan itu dibikinin gerobak. Jadinya asal-asalan, bikinnya asal-asalan, asal jadi. Udah nggak apa-apa kata istri saya. Nanti kalau udah ada rezeki kita bikin lagi lah yang baru daripada kelalang keliling. Ya udahlah, akhirnya tahun 2015 awal tuh mulailah saya mangkal di Baitus Salam pakai gerobak yang bekas soto itu. Aduh, kalau inget malu itu, soalnya gerobaknya jelek banget. Orang juga kalau mau beli kadang-kadang suka ngeliatin gerobaknya dulu, habisnya jelek banget gitu. Padahal mah es dogernya mah enak, tapi lihat penampilannya yang nggak enak gitu. Nah, habis itu kurang lebih 1 bulanan, tiba-tiba istri saya tuh dapat informasi dari teman-teman pengajian. Katanya, mah itu ada program gerobak barokah loh di Darut Tauhid. Coba aja ngajuin. Persyaratannya itu surat keterangan usaha, surat keterangan tidak mampu, terus sama surat tinggal di mana itu, surat domisili gitu ya. Akhirnya istri saya bikinlah tuh ke RT RW, ke kelurahan itu ya. Mungkin itu waktu itu habisnya sekitar 50.000 lah bikin surat-surat gitu tuh. Ya bikinlah, terus kita ajuin. Meskipun untung-untungan ya. Itu mau kalau dapat alhamdulillah. Kalau nggak dapat ya berarti bukan rezeki ya. Saya anterin persyaratannya tuh ke Darut Tauhid yang ada di Johar tuh, ada kan kantor cabangnya, saya anterin. Nggak lama kemudian ya, kurang lebih 1 minggu, ada yang survei ke tempat jualan. Ya ditanya udah berapa lama jualannya, pendapatannya berapa, terus punya tanggungan berapa gitu ya. Ya saya jawab seadanya aja. Udahlah, udah disurvei. Saya nggak terlalu berharap mau dapat, ya syukur, mau enggak ya udahlah, namanya juga nyoba gitu ya. Tapi alhamdulillah seminggu kemudian ada lagi yang telepon ke istri saya, Bu, ini atas nama Ibu Safaria ya, ini gerobaknya udah jadi, mau dikirim kemana? Alhamdulillah ya Allah, itu saya belum ngeliat tuh gerobaknya kayak gimana ya, tapi udah seneng aja itu. Akhirnya gerobaknya tuh dianterin ke tempat jualan supaya nggak
ribet lagi ya, dianterin lah. Pas ngeliat, alhamdulillah ya Allah, itu dapat gerobak bagus dari stainless, pokoknya bagus lah, dipakai buat jualan yang sekarang itu saya pakai. Saya bersyukur sekali ya Allah dapat gerobak, dan sampai sekarang udah 9 tahun alhamdulillah gerobak itu jadi wasilah menjemput rezeki. Alhamdulillah bisa menafkahi istri, anak-anak, dan orang tua. Dan saya di situ ngerasa ternyata bener ya, sedekah itu pasti Allah balas berkali-kali lipat. Terbukti saya sama istri cuma sedekah 50.000 buat bikin surat-surat, digantinya gerobak yang bagus, harganya kurang lebih 5 juta itu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Jadi kami, saya dan istri mengucapkan terima kasih kepada Darut Tauhid, khususnya Agim sebagai pengasuhnya dan pembinanya, atas sumbangan gerobaknya yang sudah saya gunakan kurang lebih mau 10 tahun. Terima kasih. Semoga Allah balas di akhirat kelak siapapun yang jadi donaturnya. Semoga di akhirat pahalanya didapat. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan gerobak itu jadi saksi kelak di akhirat. Terima kasih buat Juragan dan teman-teman yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.